Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Maulana, NIM 211900. Di sini saya akan membuat video tentang ujian komprehensif keprodian dalam mata pembelajaran SKI. Yang saya bahas di sini adalah yang berjudul Strategi Dakwah Nabi Muhammad di Mekkah. Yang pertama, dakwah secara rahasia atau siriyah. Setelah mendapatkan peristiwa dari Allah melalui wahyu Allah, maka Nabi Muhammad mulai mengatur langkah-langkah strategi pengembangan dakwah Islam di kalangan masyarakat Quraisy di Mekkah. Langkah awal yang beliau ambil adalah melakukan dakwah secara siriyah atau rahasia atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang bisa dipercayai. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasikan reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka dan pertimbangan mengikut Nabi yang masih sedikit. Sedangkan ancaman dan siksaannya, masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Mekkah sebagai pusat agama bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah siriyah dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Pendekatan personal ini Nabi SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya, Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah siriyah selama 3 tahun. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang yang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah, Islam dikenal dengan sebagai as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid dan Ummul Mukminin, istri Nabi. Yang kedua Zaid bin Harisah bin Syarahil. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. Dan yang keempat Abu Bakar Siddiq, yaitu sahabat yang paling dekat dengan beliau. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah, mengajak orang-orang masuk Islam karena karakter Abu Bakar terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disenangi, dan berbudi baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya
dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena kecerdasan, kesuksesan dalam berbisnis, dan pergaulannya yang luas. Melalui dakwah beliau, beberapa sahabat masuk Islam yaitu Utsman bin Affan al-Umawi, yang kedua Az-Zubair bin al-Awam al-Asadi, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Sa'id bin Abi Waqqas Az-Zuhriyah, dan yang kelima Talhah bin Ubaidillah At-Timi. Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah Al-Abashi, Abu Ubaidillah, Amir bin Al-Jarrah yang berasal dari suku Bani Al-Aris bin Fir, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam, atau keduanya yang berasal dari suku Makhzum. Selanjutnya Utsman bin Mas'un dan kedua saudaranya yaitu Qadamah dan Abdullah. Ubaidillah bin Al-Aris bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, Sa'id bin Zaid al-Adawi, dan istrinya yaitu Fatimah binti Al-Khattab al-Adwiyah. Saudara perempuannya yaitu dari Umar bin Khattab, Khattab bin Al-Ars, Abdullah bin Mas'ud Al-Hazali, serta banyak lagi selain mereka. Mereka itulah yang dinamakan As-Sabiquna Awalun. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghadiri ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Selain diuji oleh faktor eksternal, keimanan mereka diuji oleh faktor internal, yaitu ajaran-ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam satu hari. Peristiwa yang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu, di mana kondisi fasilitas transportasi masih menggunakan unta atau kuda. Belum tersedia alat transportasi modern seperti pesawat terbang. Abu Bakar merupakan sahabat pertama yang mempercayai peristiwa tersebut, sehingga Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Beliau mempercayai apapun diucapkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad mendapatkan perintah menegakkan sholat
5 waktu. Menurut Ibnu Hajar, bahwa peristiwa sholat tersebut wahyu pertama yang Ibnu Hajar berkata, yang artinya sebelum terjadinya Isra, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam secara qat'i pertama melakukan salat. Demikian pula dengan para sahabat, akan tetapi yang diperselisihan apakah ada salat lain yang telah diwajibkan sebelum diwajibkannya salat 5 waktu ataukah tidak. Ada pendapatan yang mengatakan bahwa yang telah diwajibkan itu adalah salat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun beritanya sudah kedengaran oleh kaum Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahannya karena Nabi Muhammad belum menentang agama dan Tuhan mereka, sehingga Nabi Muhammad dapat membangun jamaah mukminin berlandaskan ukhuwah atau persaudaraan dan ta'awun atau solidaritas. Kemudian turunlah wahyu Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang berhala mereka. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Ketika perintah dakwah secara terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menentangnya. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kafir Quraisy. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungannya dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas Safa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhir. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inilah engkau mengumpulkan kami." Lalu turunlah surat Al-Lahab. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar seluruh Mekkah.
Kemudian turunlah ayat surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan, yang berbunyi yang artinya yaitu maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya, kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Mereka mengakui sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur. Mereka berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya Abu Thalib. Mereka mengharapkan Abu Thalib bisa merayu Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Tetapi Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa sehingga Nabi bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Semenjak penolakan itu, kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai cara, antara lain menjelek-jelekan agama Islam, membangkitkan keraguan-keraguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau, melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu, dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran dan penyiksaan terhadap para pengikut Nabi. Kafir Quraisy berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad dan mengikutinya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nabi Muhammad dengan tegas menolak penawaran mereka. Peristiwa tersebut diabadikan dalam surat Al-Kafirun yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nabi Muhammad mempertegas larangannya
adanya pencampuran ajaran Islam dengan ajaran lain. Penolakan akan tawaran lunak oleh Nabi Muhammad membuat kafir Quraisy semakin marah. Mereka melakukan pemboikotan atau embargo terhadap para pengikut Nabi Muhammad dan kaumnya. Mereka menulis selembar kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani Abdillah Muttalib. Pengumuman tersebut digantung di salah satu sudut Ka'bah. Adapun isi pengumumannya adalah: yang pertama, barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Yang ketiga, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Nabi Muhammad SAW bersama Bani Hashim dan Bani Muttalib hidup berisolir dan tinggal di lembah Bani Hashim. Kaum Quraisy semakin memperketat isolasinya kepada Nabi dan para sahabatnya sehingga mereka tidak memiliki bekal makanan. Kesulitan mereka sampai pada kondisi hanya makan dedaunan. Umat Islam tetap sabar dan teguh dari tekanan yang mencelakakan ini dengan terus mengharapkan pertolongan Allah. Di tengah penderitaan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dengan berbagai cara, seperti Hisham bin seorang kafir membawa umatnya Bani Hashim dengan kendalikan unta. Ada juga orang-orang kafir bergabung di lembah Bani Hashim dengan motivasi kesukuan dan kekerabatan. Embargo atau pemboikotan berlangsung selama 3 tahun. Pada tahun ketiga, Hisham bin mengajak Zubair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Mereka berdua mengajak 3 orang lagi, yaitu Mut'im bin Adi, Abdul Buhturi bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib. Berlima bertemu malam hari di sebuah bukit di Mekkah dan bersepakat untuk membatalkan pengumuman pemboikotan.
Dan ketika datang pagi hari, mereka pergi ke tempat pertemuan. Mereka menyatakan penolakan terhadap pemboikotan atau embargo yang dilakukan orang-orang Quraisy. Mereka ingin merobek pengumuman yang tergantung di sudut Ka'bah. Abu Jahal berusaha menghalangi mereka berlima, dan Abu Thalib saat itu berada di salah satu sudut masjid menyaksikan pertarungan yang terjadi di antara mereka. Kemudian Mut'im bin Adi berdiri di tempat ditempelkannya pengumuman itu untuk merobeknya, dan ternyata pengumuman itu sudah dimakan tanah. Kemudian kalimat Bismika Allahumma yang menjadikan kebiasaan orang Arab menulis surat. Setelah itu berakhir pemberontakan terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya. Kafir Quraisy tetap menekankan dan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad hingga Nabi memerintahkan pengikutnya untuk hijrah dan keluar dari Mekah. Yang ketiga, hijrah ke Abbasiyah. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan dirinya. Dalam kondisi tersebut turunlah surat Az-Zumar ayat 10 yang berisikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Allah berfirman yang berbunyi, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatu wa ardullahi wasi'atu binnama yuwaffat fassabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batasan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Abbasiyah karena Raja Habasyah As-Simah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah.
putri Rasulullah SAW. Hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah kedua. Kafir Quraisy khawatir akibat dari hijrah Habasyah. Mereka takut Islam menyebar ke luar Mekkah dan nantinya mereka akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari luar Mekkah. Akhirnya kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Ammar bin al-Ash bin Wa'il as-Sahmi. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa keduanya untuk An-Najasyi. Mereka ingin merusak hubungan baik antara An-Najasyi dan orang-orang yang hijrah. 2 orang utusan kaum kafir Quraisy itu pergi ke Habasyah. Mereka menyerahkan hadiahnya kepada Raja Habasyah. Mereka meminta rajanya agar mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Raja Habasyah menolak dan sikapnya bahkan semua orang yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungannya dengan aman. Kedua utusan kembali ke Mekkah dengan tangan hampa dan memberi tahu sikap Raja Habasyah. Yang keempat, hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintai, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib, pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai tahun kesedihan. Setelah meninggal keduanya, orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Melihat kondisi seperti itu, Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Taif, wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekkah. Ada beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Taif, di antaranya yaitu yang pertama, Taif merupakan kota kedua setelah Mekkah. Yang kedua, di Taif ada Bani Saqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Yang ketiga, jarak Taif tidak jauh dari Mekkah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Mekkah. Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu
Kinanah yang bergelar Abu Jalail, dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal, serta Habib. Mereka adalah para pembesar dan penguasa di Taif yang berasal dari keturunan Saqif. Nabi Muhammad SAW berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekkah. Selain itu, mereka telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy yang memberitakan bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad adalah kebohongan besar dan akan menyesatkan bangsa Arab. Mereka mengusir Nabi Muhammad dengan dilempari batu oleh pemuda Taif. Nabi Muhammad mengalami luka parah akibat lemparan batu. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi Muhammad meninggalkan Taif, menghindari kejaran penduduk Taif. Beliau beristirahat di sisi kebun anggur milik dua bersaudara, Utsbah dan Syaibah, anak Rabi'ah. Lalu Rasulullah mengutus seorang lelaki dari Khuza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekkah dengan perlindungan darinya. Keinginan Rasulullah ini diterima oleh Mut'am sehingga akhirnya Rasulullah kembali memasuki Mekkah. Sekian video kepribadian mata pembelajaran SKI yang saya buat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.